Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STGJ. Kali ini saya mencobakan materi kedua, yaitu kerangka teori akuntansi syariah. Baik, kerangka teori itu terdiri dari elemen-elemen berikut: satu, filosofi dasar pencarian kebenaran dalam akuntansi syariah. Allah lah yang menjadi sumber kebenaran hidup. Al-Quran sebagai wahyu yang masih dijamin kebenaran rasanya. Hadis sebagai praktek penerapan lapangan selama hidup Nabi Muhammad. Mencari kebenaran melalui interaksi, integrasi, evolusi, dan membuat akuntansi Islam menjadi dinamis. Adapun kerangka teorinya adalah Allah, hadis, Al-Quran, masyarakat, tujuan laporan keuangan akuntansi syariah, postulat, prinsip, konsep, kemudian standar laporan akuntansi syariah, sosial, dan keuangan. Tujuan akuntansi syariah adalah membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah tanggung jawab dipegang kepada sebagai khalifah dan Allah dalam menjalankan suatu organisasi perusahaan dan berjalan sesuai akuntansi syariah, dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi perusahaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta pada akhirnya semua pihak terlibat dalam organisasi perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Tujuan akuntansi syariah memiliki beberapa ciri: satu, menempatkan Allah dan Rasul sebagai sumber nilai dan menghormati kembali segala perusahaan. Dan dua, komprehensif dalam tujuannya bukan hanya mencari kepentingan dunia tapi juga kepentingan akhirat. Tiga, informasi yang disajikan berdimensi amanah dan bisa memenuhinya. 3, 4, berdimensi stakeholder atau menyangkut kepentingan semua pihak. 5, akuntansi menjadi alat manusia bisa membantu dan melaksanakan akuntansi syariah sebagai hamba Allah atau kalimat sekaligus merupakan diri dari dosa yang muncul akibat berbagai kesalahan dan menjalankan amanah, pengelolaan administrasi perusahaan, kekayaan, dan memberi amanah. Tujuan laporan keuangan di KDBP LKS 2007 menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan secara entitas syariah bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuan lainnya meningkatkan dan informasi keuangan terhadap prinsip syariah, membantu mengevaluasi pembantu jawab entitas syariah terhadap amanah informasi mengenai keuntungan investasi, mengenai penanaman modal dan milik dana syariah, syirkah temporer, dan informasi mengenai kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Postulat akuntansi syariah sesuai ditetapkan dan diterima kebenarannya sebagai syarat dan mewujudkan tujuan akuntansi syariah sebagai dasar menemukan prinsip standar akuntansi syariah dalam menyusun laporan akuntansi syariah. Postulat akuntansi syariah sebagai berikut: entitas yang dilakukan akuntansi syariah adalah lembaga terpisah dari organisasi dan entitas lainnya, tetapi sebenarnya tidak bisa lepas dari sebagai alat manusia yang memiliki tanggung jawab kepada Allah. Mengalah berarti kedatipun entitas itu bukan manusia, namun dia merupakan alat dan ciptaan manusia untuk mencapai tujuannya. Maka kita harus tetap memperhatikan dan menghargai syariat dan harus bisa bertanggung jawab secara syariat dalam masyarakat milik dan Tuhan. Going concern perusahaan atau korporasi yang terus berjalan beroperasi untuk menentukan nilai dan harga dari kekayaan kewajiban yang dimiliki. Informasi kuantitatif dan kualitatif. Informasi yang diperlukan penggunaan tidak bisa dibatasi hanya pada informasi kuantitatif sebagai yang selama ini menjadi informasi dominan dan akuntansi kapitalis. Akuntansi syariah harus bisa membuat laporan menjadi kualitatif bagaimanapun cara dan medianya. Laporan periodik, interim atau sementara dalam akuntansi syariah harus dicari bahwa laporan itu bagian dari situasi pada suatu periode. Akuntansi syariah itu bukan final, hanya sementara perkara jujur dan manajemen dan akuntan yang bersama Allah. Amanah akuntabilitas bahwa akuntansi syariah sesuai bisa menyampaikan informasi kepada semua pihak tentang akuntabilitas pelaksanaan amanah yang dibagi oleh manajemen perusahaan organisasi. Harga relevan dan reliable. Akuntansi syariah sebenarnya menggunakan nilai atau argumentasi menggunakan nilai yang dilakukan pada saat periode laporan. Konsep merupakan ke arah mana laporan itu akan diajukan sehingga isi informasi harus disajikan sesuai dengan BAP yang menggunakan. Dalam akuntansi syariah menggunakan konsep enterprise teori dan memasukkan Tuhan sebagai salah satu stakeholder. Maka stakeholder adalah pemilik, manajemen, karyawan, pemerintah, lembaga, pemungut pajak, masyarakat, ketentuan seperti hewan dan tumbuhan. Prinsip akuntansi syariah adalah prinsip yang berdasarkan suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari tujuan akuntansi syariah. Konsep dan postulnya sudah ada sebenarnya. Prinsip akuntansi syariah adalah prinsip pencatatan berbasis akrual, menggunakan harga pasar, materialitas, penyajian informasi yang lengkap, menetapkan objektivitas, reliability, konsisten, harmonisasi, menyajikan informasi tentang kinerja keuangan, menyajikan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, menyajikan informasi berkaitan dengan kekayaan pada syariah. Standar akuntansi syariah adalah PSAK 59, direvisi menjadi PSAK 110, 101, 102 sampai 108 sampai 109. Laporannya akuntansi syariah adalah jenisnya adalah laporan tampil syariah, laporan pelaksanaan syariah, indeks pelaksanaan syariah, laporan komitmen sosial. Terdiri dari laporan sosial ekonomi, laporan zakat, laporan
Khordul Hasan di Klausul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan nilai tambah, laporan arus kas, laporan sumber daya manusia, laporan investasi terikat, laporan komitmen dan kontingensi, laporan perubahan ekuitas, catatan dan dasar dalam laporan keuangan dan laporan lainnya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.